Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi dalam segmen Belajar Silat. Dalam segmen Belajar Silat kali ini saya berada di rumah teman saya, sahabat saya yang juga sehari-harinya beliau melatih pencak silat, yaitu Bang Dedi Junaidi atau biasa sehari-harinya dipanggil Mbah Jenggot. Dalam pertemuan kali ini kita kembali akan membahas tentang golok pusaka. Nah, golok pusaka ini milik beliau. Nanti beliau akan menjelaskan asal usul tentang pusaka ini dan juga bagaimana cara merawat pusaka ini agar tetap awet, agar tetap bagus dan enak dilihat. Mau tahu videonya? Saksikan terus. Nah, baik teman-teman semua, sebelum nanti Bang Dedi Jenggot atau Mbah Jenggot ini menjelaskan tentang pusakanya, kita ngopi dulu. Biar santuy, enggak stres. Nah, kita udah santuy, Mbah Jenggot udah santuy, teman-teman udah santuy. Nah, Mbah Jenggot, ya, nih, tolong jelasin dan nih pusaka punya Mbah Jenggot. Dari mana, bagaimana perawatannya? ini pusaka di tangan saya ya lumayan sudah cukup lama, tapi mungkin sebelum saya lebih lama lagi. Pusaka ini orang cerita dari Cirebon. Jauh juga ya? Cirebon jauh lumayan. Dari sekarang mah deket. Jalan tol udah gampang jalan tolnya. Oh iya. Dulu mah Naik udah kuda kaki, naik kuda, kalau nggak jalan kaki dulu mah jauh ya. Larinya. Hmm. Ya, ya. Ini Cirebon di era kerajaan pada abad ke-15 sampai ke-17. Runtuhnya Cirebon itu kerajaannya abad 17 dan di awal mulanya abad ke-14. Jadi ini perkiraan era abad Era 15. 15 dan 16. 15, Nih, 16. karena awalnya kan biasa nih kawan-kawan. Kerajaan Awal, Cirebon ya. abad 14. Luar biasa. Abad ke-15, 16. Abad Berarti 15. wow, Lebih tua dari saya. kira udah 300-400 tahun ya. Sekian. Ya. Ya. Hmm. Dan ini boleh nih buka ya. Hati-hati bukannya. Hindar. Bila tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, enak untuk dimainkan, digoyang, dan untuk membunuh. Zaman dulunya. Ini pegangan walaupun kecil itu bukan pegangan cewek. Biasa kalau misalnya kecil itu pegangan untuk seorang wanita, tapi ini pendekar. Berarti cocok nih pegang Mbah Jenggot pendekar ya. Ya, insya Allah cocok. Ya, ya. Nah, di sini pamornya lumayan tua kelihatannya. Tidak tua tapi unik. Namanya ini pamor Ilining Wari. Tahu maksudnya Ilining Wari? Iya, apa itu, Mbak? Ilining Wari bisa dikatakan juga banyu mili. Banyu mili yang artinya banyu itu air. Oh, iya. Mili itu mengalir. Jadi air yang mengalir konon dulu fungsinya atau gunanya untuk pamor ini untuk kerejekian mengalir. Pantes rezekinya Mbah Jenggot banyak. Insya Allah, amin amin. Mengalir. Amin 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 amin. Bisa Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang lain dan sebagainya. Silakan. Mau mencoba megang? Mbak, mohon maaf, saya mau bertanya. Oke. Lihat dulu. Silakan. Mbak, Baik, megangnya. kalau izin Mbak, saya mau tanya ini. Ini kalau dari handle ini kelihatan unik banget, Mbak. Kayak spletan itu, Jepretan. Apaan jepretan? Jepretannya gitu ya? Jepretan, Oh, ya. iya. Nah, Ini apa? Balik putar. Boleh, Mbak, saya balikin, Mbak. Oke. Seperti jepretan tuh, Mbah. Ini tinggal kami tali aja. Oh Mbak. iya. Ini Benar. bentuknya dinamakan apa, Mbah? Oh seperti iya, ini? boleh. Sini ya, saya Iya. jelaskan. Oke. Bisa jadi
kita bisa jadi namanya jepretan, ya. Ini jepretan. Karena bentuknya di sini seperti ketapel namanya. Ya. Ini mencirikan benar-benar dari daerah Cirebon. Nggak ada daerah lain, misalnya daerah Palembang, daerah Sulawesi, mereka daerah-daerah lain punya ciri khas masing-masing yang nggak kalah bagusnya. Semua daerah-daerah punya keunikan, keragaman yang benar-benar ciri khas mereka, yang benar-benar bagus. Ya, nah kita sekarang membahas tentang dari daerah Cirebon, daerah Kerajaan Cirebon ataupun ciri khasnya. Ini namanya, kalau bahasa baratnya, trust me. Percayalah padaku. Ya, ini trust me, ya. Ya, kata-kata itu ya. Nah, atau di sini bisa dikatakan cagak, karena bercagak. Iya, seperti cabang ya. Cabang. Seperti hati Mbah Jenggot. Jangan, iya, jangan yang lain jangan ikutin. Kadang-kadang kalau misalnya hati saya ini emang gini jadi bercabang. Kadang yang satu ke sini, yang satu ke sini. Jadi banyak kita ya, banyak ya. Nah, di sini ini adalah kayu yang tua, bukan kayu-kayu sekarang. Orang sekarang demen yang pusaka yang ini kayu atau tanduk atau gading atau yang mana. Tapi kalau misalnya ada sebagian orang juga demen yang kayu, tapi kayunya yang tua. Nah, ini ukiran lama, ya, ukiran lama. Nggak ada dari daerah-daerah lain itu kayak gini. Karena kenapa? Daerah lain punya ukiran masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Oke? Udah terjawab? Mbak, tadi nama Trusmi itu memang bahasa Inggris apa nama apa itu, Mbak? Hah? Nah, kalau misalnya saya pikir Trusmi itu kan saya belajar bahasa Inggris di Kalimantan dulu. Lama banget tuh ya. Itu lagi jualan daun sekalian. Trust me itu bahasa Inggrisnya percayalah padaku, tapi bukan bahasa Inggris asli. Oh, bukan bahasa Inggris. Bukan. Jadi apa batik tuh? Pekalongan, Mbak. Ya, nama batik Pekalongan. Nah, bisa jadi ya, karena ini batiknya ukirannya kayak batik juga. Tapi bukan dari Pekalongan, Cirebon. Karena kenapa? Cirebon itu bukannya Jawa, bukannya Sunda. Bener nggak? Benar. Ada Jawanya juga di sini. Nah, karena di perbatasan antara Jawa dan Sunda. Dulu konon ceritanya daerah itu awalnya kampung kecil. Ki Gendeng Tapak lah yang membuat itu semua. Jadilah Cirebon, air. Cai itu air, Rebon itu rebon, udang-udang kecil. Nah, zamannya dulu barulah Pangeran Walang Sungsang membentuk kerajaan di abad ke-15-an kurang lebihnya gitu. Kalau boleh tahu, Mbak, silakan. Itu kayunya dari kayu apa, Mbak? Kayu. Nah, bisa kuat sampai sekarang. Untuk kayu, saya belum dapat jawaban nih. Belum Mungkin ada. nanti para sesepuh yang lain, rekan-rekan di pelestari yang lain ada yang lebih jelas. Nanti agak ada cara dekatnya ya. Ini sini kayunya enteng tapi keras gitu, kuat gitu. Karena ini udah tua. Nah, gitu. Ada lagi, Mbak, tadi apa yang dimaksud? Pamor ya? Tadi pamor ya. Banyumili. Pamor sendiri itu apa? Pamor itu adalah gambar. Oh, gambar. Atau kalau misalnya dalam pusaka itu lipetan besi. Jadi ini kalau misalnya zaman sekarang besinya sama satu. Sama satu. Yang selama gak ditempa, jarang ada nempa. Sekarang jarang ada empu yang nempa. Walaupun masih ada beberapa yang ciri khas daerah masih, tapi beda empu sekarang sama zaman dulu itu beda. Nah, sekarang banyak kan yang gampang satu atau dua besi cabut. Kalau ini pamor ini lipetan besi yang bermacam-macam besi. Ya jajatnya ada banyak sini lipetannya. Jadi lapisan besi. Nah, itu berbentuk pamor. Ada pesanan. Mbak, dulu empu saya mesen pamor ini nih. Bisa. Nah, itulah kehebatan empu zaman dulu. Bisa. Tapi dengan tirakat, dengan puasa dan sebagainya, jadilah pamor itu. Nggak sembarangan dulu. Nggak asal buat. Makanya itulah kehebatan leluhur kita, gitu loh. Nah, ada lagi? Mbak, mohon izin saya mau nanya. Ya, mau izin mau ke kamar mandi. Silakan. Saya mau nanya, Mbak. Kira-kira jodoh saya bukan. Oh, jodoh. Tahu.
Saya juga nyari Anda ini. Ya. Saya boleh lihat dulu, Mbah. Silakan. Saya perhatikan di bilah golok ini sebenarnya. Ini ada gompalan seperti ini. Gompalan apa nih? Gompalan apa bolongan? Pecah, bolong, pecah ya. Oh, pecah. Gompalan ini kenapa, Mbak? Apa bekas bertarung dulu semasa dia dipakai sama peperangan, prajurit atau gimana? Oke. Bolong ya sama gompalan. Ini karena ereksi. Salah saya. Ini karena korosi dan sebagainya. Nah, ini sini yang bolong ini bisa disebutkan dalam perkerisan itu pamengkang jaga. Nah, kalau dalam dunia cincin itu combong. Batu combong ya. Benar, bolong. Nah, kalau misalnya dalam perkerisan yang namanya pamengkang jagat ini adalah ciri khasnya itu pusaka yang gagal. Pembuatannya gagal. Bukannya bagus malahan. Gagal. Karena ada bolong. Kayak misalnya lagi kita nembok semen nih, harusnya rapi. Ada bolong-bolong, itu gagal. Tapi ada sebagian banyak orang juga yang demen seninya ini. Dan bahkan ada isoterinya, itu yang seninya. Ya, isoterinya itu ritualnya apa namanya? Mistiknya. Kalau kita eksoterinya, ini indah tapi rusak. Tapi isoterinya ada guna-gunanya. Buat apa nih? Manfaatnya apa nih? Tapi itu bagi bukan termasuk kepercayaan. produk gagal. Hah? Bukan termasuk produk gagal. Gagal. Dulunya gagal. Kalau seperti gagal. ini produk gagal. Tapi mungkin ada beberapa empu yang mungkin sengaja malahan. Walau alam kalau seperti itu, sengaja nih dibikin bolong tapi nggak ada. Banyak kan? Ini produk gagal. Gitu. Ya mungkin nanti ada dari masukan-masukan, benarkah ini produk gagal atau disengaja gitu loh. Tapi kalau dalam perkerisan ini adalah produk gagal. Dalam perkerisan tuh. Walaupun setelah dimakan waktu. Ini enggak, kalau misalnya dimakan waktu itu korosi. Kalau ini bukan korosi, bukan. Karena ada pamengkang jagat itu ada yang asli dan ada yang palsu. Ada yang dibuat dan ada yang asli dari dulunya begitu, gitu. Ngerti ya? Nah, kalau mau nanya lagi besok nggak apa-apa, datang lagi kemari. Saya tutup ya. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Penjelasannya. Taruh. Ya, sini Mbak. Mbak, kita ini dari tim belajar silat. Jadi nanti mohon izin goloknya ini akan diperagakan dalam gerakan-gerakan silat. Wah, boleh nggak? Bukan boleh-boleh lagi, ini udah diuji coba dengan saya sendiri, enak, mantep ini, enak. Silakan. Oke, karena tadi Mbak bilang golok ini enak buat dimainin. Nanti ada siswa kita yang akan atau dari pelatih kita yang akan memainkan golok sepuh ini. Terima kasih Mbak. Silakan. Teman-teman semua, itulah bincang-bincang kita dengan pemilik dari pusaka dari Cirebon ini, yaitu Mbah Jenggot. Semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan, menambah pengetahuan kita tentang pusaka-pusaka di Nusantara ini. Kalau memang nanti ada saran atau kritik atau ada tambahan tentang pusaka ini dari teman-teman atau sesepuh-sesepuh para ahli, silakan boleh tulis di kolom komentar agar bisa menjadi bahan buat pelajaran kita semua. Terima kasih dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang cinta terhadap budayanya sendiri, yaitu
pencak silat, dan salah satunya adalah senjata-senjata pusaka zaman dulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.